Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya suka berbagi tulisan tentang ritus pemakaman Paus yang direvisi. Dan uniknya revisi ini dilakukan oleh Paus Fransiskus sendiri. Nah, tulisan yang saya dapat ini itu dibuat oleh Pastor Stanley Ponda MSC. Beliau adalah seorang ahli liturgi dan ketua komisi liturgi Keuskupan Manado. Saya sudah meminta izin kepada beliau untuk membagi tulisan beliau ini di channel YouTube. Nah, rincian spesifik dari revisi ritus pemakaman Paus itu dijabarkan di dalam edisi kedua Ordo Exequiarum Romani Pontificis yang diterbitkan oleh Kantor Perayaan Liturgi Paus Agung dan dirilis ke publik pada tanggal 19 November 2024 yang lalu. Paus Fransiskus yang menyetujui ritus yang direvisi pada bulan April menerima salinan pertama volume cetak tersebut pada tanggal 4 November yang lalu. Revisi tersebut mencerminkan keinginan Paus Fransiskus sendiri. Jadi revisi ini mencerminkan keinginan dari Paus Fransiskus untuk menyederhanakan ritual dan dalam beberapa kasus membuang tradisi yang telah berusia berabad-abad yang akar sejarahnya telah sulit diuraikan bahkan oleh para ahli Vatikan. Akan tetapi, meski beberapa detail telah berubah, substansi pemakaman Paus tidak berubah. Pemakaman itu tetap merupakan acara publik yang ditandai oleh perhatian dan protokol khusus yang diharapkan untuk menghormati seorang pemimpin dunia penting. Hal ini masih berlaku meskipun Paus Fransiskus ingin memastikan bahwa pemakaman Paus Roma adalah pemakaman seorang imam dan murid Kristus dan bukan pemakaman orang berkuasa di dunia ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Uskup Agung Diego Raffaelli, pembawa acara kepausan. Dengan kata lain, Paus Fransiskus merevisi ritus ini untuk menyederhanakan ritus pemakaman Paus ini. Hal ini merupakan bagian dari kesederhanaan Paus Fransiskus yang kita kenal. Jadi apa yang berubah dari ritus pemakaman yang telah direvisi ini? Pertama, pengesahan kematian Paus tidak lagi dilakukan di ruangan tempat ia meninggal, melainkan di kapel pribadinya. Sebelum pengesahan ini, Sang Kamarlenggo atau Uskup Agung yang menjalankan Vatikan antara saat kematian atau pengunduran diri seorang paus dan pemilihan penggantinya. Nah, Sang Kamarlenggo ini memanggil paus dengan nama baptisnya 3 kali untuk mengonfirmasi bahwa tidak ada tanggapan. Nah, nama baptis digunakan atau dipanggil pada saat ini bukan nama kepausan karena identitas dan fungsi kepausan paus yang telah meninggal berakhir setelah kematiannya. Kedua, perubahan lainnya adalah jenazah paus langsung ditaruh di dalam peti jenazah terbuka, bukan di dalam tandu yang ditinggikan yang disebut canaleto atau ranjang kematian seperti yang terjadi pada Paus Yohanes Paulus II. Nah, berhubungan dengan peti ini juga ritus yang direvisi tersebut menghilangkan penggunaan 3 peti jenazah. 1 peti dari cemara, 1 peti dari timah, dan 1 peti dari kayu ek. Sebagai gantinya, jenazah paus ditaruh di dalam peti jenazah kayu sederhana dengan lapisan seng dan langsung dipindahkan ke Basilika Santo Petrus tanpa melewati istana apostolik untuk eksposisi berikutnya seperti yang dilakukan sebelumnya.
Namun ada hal yang tetap ada, yaitu pembagian menjadi 3 stasiun itu tetap ada, yaitu 3 tahap perjalanan mendiang paus. Yang pertama yaitu di dalam atau di rumah mendiang, yang kedua di basilika, dan akhirnya di tempat pemakaman. Yang dilewati yaitu adalah eksposisi di istana apostolik itu. Itu yang dilewati. Dan yang ketiga, tahap ketiga menandai revisi besar lainnya, yaitu paus dapat dimakamkan di luar Vatikan jika ia menginginkannya. Paus Fransiskus sendiri seperti yang kita ketahui telah melakukannya. Artinya Paus Fransiskus meminta agar ia akan dimakamkan di Santa Maria Maggiore bersama dengan 5 paus lainnya yang memilih basilika itu sebagai tempat peristirahatan terakhir mereka. Ada pula pembicaraan tentang revisi menyeluruh upacara yang baru mengenai teks dan terjemahan yang diselaraskan. Tata perayaan juga membarui litani orang kudus. Litani ini dinyanyikan selama upacara pemakaman, selama pemindahan ke Basilika Santo Petrus, dan selama permohonan tradisional Gereja Roma. Dan ada juga yang masih tetap dipertahankan, yaitu tradisi Novem Diales. Itu tetap ada atau tetap diadakan. Itu adalah 9 hari misa untuk mendiang paus. Meskipun dalam bentuk yang direvisi dengan doa-doa dari Misale Romawi disertakan dan juga bacaannya itu dihilangkan. Nah, kemudian berhubungan dengan merayakan 100 misa bagi paus, itu masih belum ada kepastiannya apakah tradisi ini tetap ada atau dihapuskan, tetapi bahwa hal ini mendoakan atau merayakan misa 100 misa ini itu belum tentu menjadi bagian dari tata perayaan. Nah, inilah beberapa hal yang dibuat atau yang ada di dalam revisi dari ritus pemakaman paus, dan intinya adalah atau hal yang hendak ditekankan adalah Paus Fransiskus hendak menyederhanakan ritus pemakaman paus, dan dalam hal ini ritus dari pemakaman beliau sendiri. Dan kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupannya Paus Fransiskus sangat menonjol di dalam kesederhanaannya, bahkan di dalam kematiannya pun, di dalam pemakamannya pun beliau mau agar kesederhanaan itu tetap ada. Semoga kita juga bisa belajar bagaimana menjadi sederhana seperti yang telah diteladankan oleh Paus Fransiskus sendiri. Tuhan memberkati kita semua.